Mas ya. Soalnya udah ketara wajah-wajah UMR semua. Jadi jangankan yang kerja pabrikan, PNS ataupun lain sebagainya, orang kerja kuli bangunan juga harus menyesuaikan daerah adat. Makanya kalau pabrik itu ada yang namanya THR, ada namanya tunjangan hari raya, ada libur cuti ataupun gaji tambahan ketika shift, kan begitu. Tapi kalau di kuli bangunan kan persorangan, bukan pabrik, tapi diatur pakai mahrul misli secara fikih. Maka kalau kuli bangunan satu hari 100 apa? 100 itu kulitnya. Lah kalau tukangnya 120. Oke. Kulit 100, yang tukang 120. Jadi antara kulit sama yang mempekerjakan kulit ya kudu harus menyesuaikan mahrul misli. Pertama kulitnya nih, jangan sampai jadi kulit udah dikasih jatah gaji itu benar-benar 100.000 sesuai mahrul misli, tapi ternyata berangkatnya udah korupsi waktu. Ini secara nggak sadar, maaf nih, secara fikih ini kerjaannya halal, tapi karena merugikan kepada yang mempekerjakan, maka itu rezekinya antara halal dan haram. Contoh nih, satu hari udah 100.000, mahrul mislinya jam 10 medanan, sama jam 12 makan siang, ya enggak? Sore kalau medanan lagi jam berapa? Jam berapa? Jam 3? Jam 3 lanjut asar apa langsung selesai jam 4 sore? Selesainya jam berapa? Jam 4. Nah, berarti kalau yang mempekerjakan dikasih kulinya itu 100.000 tapi orang nana medangan, dikasih 100.000 orang nana makan siang, berarti yang mempekerjakan sudah menyalahi aturan fikih mahrul misli. Tapi ada tapinya nih, bayarannya 100, makannya lengkap, medan-medannya sesuai jam, tapi boleh mangkat kerja jam sangat. Dumeh tetangga karuduk bisik lepas. Udah berangkatnya kesiangan, dumeh tetangga, dumeh sedulur, kerja nanggone sedulur dewek, mangkatnya kesiangan, padahal gajinya full 100.000, makan lengkap, jatah medangan tetap ada. Memang pekerjaannya halal, jadi seorang kuli, tapi secara tidak langsung antara halal dan haram, jadi remeng-remeng hasilnya. Paham? Itu baru nyolong waktu. Ada lagi yang nyolong balung. Siapa itu orang kerja nyolong balung? Biasanya kulit nih ngangkut 2 ember adukan semen, kuat 2 ember. Umumnya kulit nih. Tapi ternyata duwe kerja sama saudara atau tetangga sendiri, harusnya kuat ngangkat 2 ember, cuma 1 ember bisnisnya setengah. Mesikirnya digeret. Ini yang namanya nyolong balung. Kuat 2 ember tapi cuma bawa 1 ember, yang akhirnya yang mempekerjakan harusnya bangunannya selesai dalam waktu 4 bulan, kan jadi 5 bulan. Gara-gara apa? Si kulit nyolong waktu, korupsi balung. Memang benar pekerjaannya halal kok jadi kulit, tapi secara tidak langsung mempekerjakan dan ternyata merugikan kepada yang mempekerjakan. Ini yang disebut nyalahi aturan mahrul misli. Kelihatan sepele, tapi maaf, makan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keselomot bara api. Saya ulang, tidak keterangan lagi. Sebelah kiri diam baik, nanti saya ke situ, diam. Jangan pulang dulu. Orang makan barang haram disengaja atau tidak disengaja, sedikit apalagi banyak, ibarat kulit keselomot bara api. Bara api cara orang Cilacap yang Jawa nyebutnya bamba. Bahasa Sunda naon?
ceritanya suka gitu ya. Karena kalau Pak Kapolsek asli orang Jatis atau orang Pati, rumah Pati. Nah, katanya tadi sebenarnya tetangganya saya. Oh, rumah asli Binangun kalau istri Binangun Jawa Tengah. Tapi kalau Pak Kapolsek asli Pati. Siap. Tetangganya Songgorek. Nanti Songgorek juga dibahas nanti. Saya tanya nih biar jelas. Bara api kalau orang Kroyak Cilacap nyebutnya Bamba, Sundana naon? Iya, saya dibantu. Apa Kroyak? Begini udah tonggos bisa ngomong makasih loh, ini tambahan kosakata nih. Sejauh ini baru saya tahu nih ada bahasa bara api ruhak apa ruhak bener ya kalau orang Sunda ngomong mah pakai tenaga dalam ruhak. Nanti sampai rumah pasti suami mesti tanya kalau saya kalau saya di sebulan ngaji biasanya ditanyain tadi ngaji di desa Panimbang dapat apa? Makan barang haram disengaja atau tidak disengaja, sedikit apalagi banyak, ibarat kulit keselomot ruh. Oleh-oleh. Oh, oleh-olehnya ruhak harusnya benar ibarat kulit keselomot ruhak pasti aya bekasna. Aya naon Bu? Aya bekasna. Itu disengaja atau tidak disengaja, jangan salah loh. Korupsi itu nggak cuma pejabat, masyarakat sering pada korupsi. Maaf nih, cuma masyarakat nggak punya kesempatan. Bayangkan nih, kuli aja bisa korupsi, apalagi yang pada berdasi. Ya enggak? Lagi kita saja masyarakat umum masih bisa korupsi, apalagi yang berkecimpung megang duit, apalagi bukan duit sendiri. Waduh, bahaya banget tuh. Maka kalau musim-musim pemilu nih, saya mau tanya nih, biasanya musim kepala desa, biasanya kan kena bunguran ya dulu ya. Rakyat itu nggak bunguran. Yang paling istrinya bukan bunguran, pupuran. Alhamdulillah, Derajat Nikmat tadi bilang, saya hampir 2 periode ini alhamdulillah masih dibutuhkan oleh masyarakat dan saya memang dipilih. Oh ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Dipilih oleh masyarakat berarti masyarakat memang jatuh cinta, maka kepala desa suruh nyalon lagi. Tapi ada tapinya, sehebat apapun kepala desa itu ibarat tongkat. Ibarat apa Ibu? Tongkat, kalau tongkatnya lempeng, mesti bayangannya ikut lempeng. Tapi kalau tongkatnya bengkok, ya jangan maksa bayangannya lempeng. Orang tongkatnya udah bengkok, tapi selempeng-lempengnya lu rajat nikah. Karena lempeng gak bener. Jangan ketawa-ketawain apa. Lempeng kepemimpinannya, ngaji pikirannya kesana sana. Tapi sehebat apapun kepala desa, kalau nggak didukung sama pemerintah desa dan masyarakatnya, waduh, punya ide bagus apapun tapi tidak terrealisasi kalau anak buahnya nggak sejalan dengan kepala desanya. Maka kalau kepala desa ibarat genteng, bukan pasar genteng, ibarat genteng, kita masyarakat itu tiangnya. Kalau tiang, cagak-cagak, rasa Sunda naon? Ihang.
Temennya rumah. Iya, lu ditendang banget nih. Tihang. Oke. Kepala desa ibarat genteng, kita masyarakat tihangna. Genteng ngomong sama tihang. Enak ya mau dihandap begitu. Ya kakinya ditekuk, slogorin bibit namanya. Sampai mah enak tihang di bawah. Kayak hujan gak kehujanan, kayak panas gak kepanasan. Nih saya jadi genteng. Kayak hujan harus kehujanan dulu, kayak panas harus kepanasan dulu. Repot lagi kalau ayah budak gaul melemparin batu ke genteng, bocor ya boleh di genteng. Lebih-lebih kalau bocor disogrokin dari bawah. Makanya lulu pada nih yang jadi tihang, baik-baik di bawah. Rasa pada kakek bernasi manuk. Genteng ngomong begitu. Apa jawabnya tihang? Genteng. Nek omongan dan dipikir. Ya benar, saya di bawah dihandap jadi tihang gak kehujanan. Sebab ayah sampai di atas di luhur. Tapi walaupun saya tihang di bawah gak kehujanan, gak kepanasan, tapi kan jenengan bisa manggon di atas, saya tihang yang angkat. Bisa ada gubernur, bisa ada bupati, bisa ada kepala desa, kita tihang rakyat yang angkat, betul? Jadi walaupun maaf nih, lurahnya udah lempeng, mari kita nih pemerintah desa, mana pemerintah desa? Ngacung tangannya. Ini kisah ngambil ketuban senek gigi. Yang pemerintah desa, yang pejabat, yang PNS, apalagi berkecimpung untuk memajukan masyarakat. Setiap kita berangkat kerja, setiap kita berangkat ke kantor, ulah panjenengan sedoyo ayo berdoa. Doanya Allah apa? Doanya Allahumma arinal haqqo warzuqna ijtinabah wa arinal batila warzuqna tiba'ah. Mari yang bukan pekerja PNS, yang bukan polisi, yang bukan tentara, apalagi lurah nih, berangkat ke ya nggak apa-apa, lurahnya udah nggak makan. Kamu kuliah yang belum minum. Oh ya, semua masih laku cuma senek jajan derek berapa pak. Ketika kita berangkat kerja, ketika kita berangkat ke kantor, ketika kita cari maisha, kita berdoa, Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak adalah hak, dan berikanlah daya kekuatan kepada kami bahwa yang hak memang harus dilaksanakan. Dan kita juga berdoa, Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil adalah memang batil dan tidak boleh dilaksanakan karena itu memang batil. Soalnya sering di masyarakat kita tahu itu haram, tapi nggak ada daya kekuatan untuk menghindari. Kita tahu itu barang halal, tapi kita berat untuk melaksanakan. Kita tahu bahwa itu barang yang bukan hak milik kita, tapi kita nggak ada daya kekuasaan untuk menghindari. Maka kenapa seorang kepala rumah tangga berangkat kerja, apalagi kepala desa, apalagi kita semua nih yang mau berangkat dari rumah, kita belajar kalau sudah berdoa keluar rumah jangan lupa disisipkan doa Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Kulo diparing ngertos bahwa nek sing hak kudu dilakoni kang kulo, yang dolim jauhkan dari saya, yang batil jauhkan dari saya, dan mudah-mudahan saya diberikan kekuatan untuk menghindari hal-hal yang batil, dan saya diberikan kekuatan untuk melaksanakan yang hak. Amin Allahumma amin. Makanya jadi RT jangan paling koroswate, yang jadi RW ada sekarang PDW
sudah di lurah rajin ibadah, lurah sak niko. Bapak kan ini hari Rabu nggak puasa kena naon. Tadi kan saya bilang lurahnya kayaknya senang tirakat Senin Kemis. Ini Rabu nggak apa-apa tidak hargai Mulanya juga sudah lama langsung diseruput lagi. Menjadi lurah rajin ibadah, yang jadi pejabat harus benar-benar eling dengan sholat. Yang jadi bupati janji-janji wajib ditepati. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Jadi polisi kalau mengkelek nang tenang gili hati-hati malaikat sak berbutik mentelengi. Nah ini Pak Kapolsek ya pecah lagi Kapolsek. Yang jadi mumpuni bisa ngomongin kudu bisa ngelakoni. Kejajar koni bisa ngajar, bisa ngelakoni. Bareng-bareng kita cari yang halal ya Bu ya. Nggak harus muluk-muluk jadi PNS, nggak harus muluk-muluk jadi pejabat. Cukup selamat di zaman sekarang udah bujone luar biasa. Saya ulang, nggak harus muluk-muluk punya anak yang seperti apa. Nggak harus muluk-muluk sekarang harus jadi apa. Cukup selamat udah beruntung, betul nggak? Punya suami, jangan dipaksa harus jadi ini jadi itu. Cukup selamat gak judi slot, selamat gak togel, selamat gak lirik bokongnya tangganya. Selamat banget nih, punya suami begitu kan. Punya istri juga demikian Pak. Gak harus nuntut kudu cantik. Kadang-kadang suami banyak tuntutan. Pengen punya istri soleha yang cantik, putih, bening, resep. Silakan nikah sama bihun.